wa ila arwahi walidati Hajjah Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Na'im, wa ila arwahi Gur Marzuq bin Mirsad, Gur Muhammad Tahir Mar, Gur Malik, Gur Bakir, wa ila arwahi Gur Haji Ahmad Dasuki bin Na'im, Gishafi Adam, Ahmad Mursyid Ahmad Zayadi, Ma'lum Sadr, Guru Haji Abdul Hadi, wa ila arwahi dia pertama wa jami' masyayikh wa jami' ahli komplek PLN Polokan Baru Kampung Jawa Kojak Generos, wa liman assasa hadzal masjid wa jami' ahli hadirin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa alaika indal qudrati bit tatawu'il haji wal umrati ghairihima minal qurbati. Wa alaika indal qudrati, hendaknya ketika engkau memiliki kemampuan, ketika memiliki kemampuan, keluasan rezeki, bit tatawu'i bil haji wal umrati, melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Jadi ini ada anjuran ketika kita punya rezeki, hendaknya kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau kemarin kan kita ketika istita'ah, bagi yang belum pernah haji, belum pernah umrah, sekali lagi ketika istita'ah ada kemampuan rezeki, ada kemampuan fisik, lalu ada kuota yang memang dia dapat, maka itu berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji selama tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang penting. Salah satunya ada kebutuhan yang penting itu adalah seperti ketika kalau kita berangkat haji, nanti anak kita kuliahnya terbengkalai, maka dahulukan untuk membayar uang atau daftar ke perguruan tinggi. Itu. Nanti setelah itu baru kita bisa melaksanakan ibadah. Atau ada kepentingan yang lain. Tetapi ketika tidak ada kepentingan yang lain, istita'ah sudah ada pada diri kita. Yang tadi saya bilang istita'ah dari sisi materi, ada kemampuan. Yang kedua dari sisi fisik. Yang ketiga kuotanya memang dapat. Karena sekarang kan haji itu berdasar dengan kuota.
tanpa kuota haji, kemarin banyak orang yang dikembalikan, baik di bandara masih di tanah air maupun sudah sampai di bandara Saudi, baik Madinah maupun Jeddah ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah ketika punya kemampuan rizki, kesehatan, hendaknya melaksanakan ibadah sunnah haji maupun ibadah sunnah umrah. Kaghairihima minal kurbati, seperti ibadah-ibadah lainnya, bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah ya. Minal kurubati ya, bentuk pendekatan diri, taqarrub kepada Allah. Faqad warada anillahi ta'ala annahu qala inna abdan sahhatu jismahu wa asraitu malahu ta'ti alaihi khamsatu a'wamin wala yaghdu alayya la abdu su'in ya. Dan telah datang pada sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, Allah berfirman, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, sahhatu jismahu, telah aku beri kesehatan ya dirinya, wa asraitu malahu, dan aku melimpahkan rezeki untuknya, ta'ti alaihi khamsatu a'wamin ya, berlalu sampai dengan 5 tahun, wala yaqdu alayya, dan dia tidak pergi menujuku, la abdu su'in, itu adalah hamba yang kurang bagus. Jadi kalau ada orang udah 5 tahun haji atau umrah ya, terus rezekinya setelah 5 tahun itu Allah berikan keluasan, banyak rezekinya, Allah limpahkan, badannya sehat, lalu dia tidak berangkat haji yang sunnah atau tidak berangkat umroh yang sunnah, kata Allah dalam hadis qudsi ini, itu hamba yang kurang baik ya. Bukan hamba yang buruk, kurang baik, tidak mensyukuri rezeki maupun kesehatan. Tapi dengan catatan Allah limpahkan rezeki. Tapi kalau nggak ada ya enggak ya, gitu. Kan kalau seseorang yang tidak punya kemampuan kan nggak wajib, walaupun sampai meninggal dunia juga nggak wajib ya, begitu. Tapi kalau ada rezekinya berangkat dia, kalau ada rezekinya. Mau pakai puroda boleh, reguler boleh, ONH khusus atau plus juga boleh, silakan aja. Kalau memang ada rezeki, kalau enggak ya sudah. Emang enggak ada, jangan dipikirin. Ya. Tapi sekali lagi yang namanya rezeki Allah punya panggilan, Allah punya urusan.
Kan keluarganya Ibu Haji Ion, Wadi Sopuro tuh kan berangkat umroh atas kebaikan orang kan ya. Siapa namanya tuh? Bang Haji Jajang, empo yang baca Yasin napasnya nyesek. Oh, kan ya. Oh, Oni ya. Kan baca Yasin kan napasnya nggak sampai nyesek. Terus kan ada orang baik di situ ditawarin umroh. Ya akhirnya yang apa namanya? Yang nerusin baca surah Yasin coba ini Bang Haji Mamat. Haji Imah, ya. Kan Haji Imah nerusin tuh Yasin yang separuh. Nah, gara-gara nerusin Yasin separuh diangkat umroh juga tuh dua-duanya. Jadi besok Bapak Ibu kalau giliran mimpin Yasin pura-pura ampeg, iya, pura-pura nyesek. Nanti barangkali di situ ada orang baik kan kita nggak tahu juga ya. Itu kan rezekinya Empo Oni sama Haji Imah ya. Ya Allah, itu semuanya Allah punya urusan itu ya. Iya, di situ ya, di blok ya acaranya ya. Di situ ya, ya. Enggak menutup kemungkinan ya, semuanya Allah punya urusan. Itu dulu ada situ dekat Al-Wataniyah namanya Emponani, tapi sekarang pindah ke Tanah Koja gara-gara ngurut ya. Itu diajak umroh sama orang yang biasa diurut itu. Ponani sekarang tinggalnya di Tanah Koja itu ya. Ya seperti itu ya, semuanya Allah punya urusan. Ada jamaah saya, dia ngajarin anak dari seseorang itu baca Iqra ya, terus baca Al-Quran yang bagus, lancar. Itu bapaknya tasyakurannya itu ngongkosin haji itu, bukan hanya ngongkosin, biaya buat ratibnya dikasih, biaya buat bekalnya dikasih itu, terus buat ninggalin anak istrinya juga dikasih. Benar ini gitu ya, karena yang bersangkutan cerita sama saya, kata dia kalau ukuran berangkat dari mana nggak kebayang, nggak kepikir, tapi kalau Allah sudah berkehendak semuanya bisa saja ya. Nggak usah pesimis ya. Nah ini anjuran kalau ada kelebihan rezeki, kondisinya sehat, kalau bisa 5 tahun sekali haji ataupun umrah. Tapi kalau sekarang haji berat ya, kalau ikut reguler itu baru bisa daftar kalau udah orang pulang hari tahun ini nih 2025, dia nggak bisa langsung daftar 2026, dia baru bisa daftar 10 tahun lagi, nanti 2035. Karena namanya selama 10 tahun masih muncul di Siskohat gitu ya. Barangkali ada amalan khusus dulu ya. Tapi kalau dari reguler lalu dia mau berangkat lagi lewat ONH Plus nggak terdeteksi, boleh, karena harganya beda gitu. Atau kalau mau tiap tahun berangkat pakai Puroda
Kalau Furodanya punya kuota, bisa. Ya doa aja dah ya. Kalau doa itu semuanya Allah punya urusan. Yang sulit jadi gampang ya. Tapi Allah punya urusan, itu kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Ya. Al-haditsu bimaknahu. Hadis kursi ini dengan makna ya. Wa alaika inda iradatikal masira ilal haji bi ta'allumi wajibatihi wa sunanihi wa azkarihi. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji ya, kamu harus belajar tentang wajib haji, sunnah-sunnah haji, dan dzikir-dzikir haji. Jadi yang terkait dengan wajib, sunnah, dan dzikir itu dipelajari. Dalam masalah haji dan umroh ada rukun, ada wajib. Bedanya apa antara rukun dengan wajib? Kalau rukun itu tidak bisa diganti, kalau wajib bisa diganti. Misal, rukun haji diantaranya wukuf di Arafah. Orang yang tidak wukuf di Arafah itu dia tidak bisa diganti dengan bayar dam, berarti dia tidak haji. Kalau orang sudah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan, dari Mekah dia kagak berangkat ke Arafah, ketiduran. Ketiduran di hotelnya. Ternyata orang sudah pada berangkat ke Arafah, dia tidak terangkut. Ya, petugas juga nggak ada yang tahu. Sampai besok dia nggak wukuf, sampai akhir wukuf dia nggak wukuf, maka nggak jadi haji. Karena udah niat, dia langsung aja tawaf, sa'i, tahallul, hanya dapat pahala umroh, nggak jadi haji. Jadi haji nggak bisa dibayar dengan dam. Mana lagi bagian daripada rukun haji? Tawaf ifadah. Selesai dari Arafah, Muzdalifah, Mina, ya, itu melakukan tawaf ifadah plus sa'i. Kalau dia nggak tawaf ifadah, kalau dia tidak sa'i, maka belum selesai hajinya, karena rukunnya belum selesai. Gitu. Beda dengan wajib. Mana wajib haji? Salah satunya melontar. Kalau dia melontar tidak bisa karena kondisi kesehatan, bisa diwakili oleh anggota keluarganya. Istrinya sakit, nanti yang melontar bisa suami, atau suami sakit dia nggak bisa melontar, yang melontar istri, bisa diganti, ya gitu. Nah itu bagian daripada wajib haji, sesuatu yang bisa diganti. Termasuk kalau dia tidak melontar tiga-tiganya, dia tidak melontar
maka dia wajib membayar dam 1 ekor kambing, tapi hajinya sah. Jadi itu beda antara wajib dengan rukun. Kalau kita kan wajib, rukun sama kalau urusan kita sholat dan sebagainya. Tapi haji dan umroh beda ya, gitu. Niat bagian daripada rukun. Nah, sunnahnya mana? Ya, itu ada selisih pendapat ya. Ada yang kata mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, ada yang kata hukumnya sunnah. Makanya karena itu ada khilaf. Pemerintah kita sekarang memakai sistem murur. Murur itu jamaah haji yang udzur ya, apakah dia orang tua kemudian difabel atau yang lain yang uzur itu, maka nanti dia dari Arafah ba'dal maghrib langsung dibawa ke Mina tanpa turun di Muzdalifah. Itu sistem murur yang sudah berjalan 2 tahun ya, khusus buat orang-orang yang kondisinya lemah, orang tua, difabel, begitu. Jadi dari Arafah melewati Muzdalifah langsung dibawa ke tenda di Mina, murur. Tapi bagi orang yang kondisinya sehat, dari Arafah diturunkan di Muzdalifah. Dia mabit di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, baru nanti mobil yang dari Mina jemput. Ya, muter begitu. Nah, seringkali itu kredit. Ya, banyak orang yang tidak kebagian mobil, ya dia harus menanti sampai siang hari. Kemarin banyak jamaah haji Indonesia yang akhirnya jalan kaki. Tapi cepetan jalan kaki sama nungguin bus, ya karena busnya juga macet, nggak sampai-sampai. Ada jamaah saya yang muda-muda itu, yang ukuran 20-an, 30-an tahun, itu mereka jalan kaki. Lebih cepat sampainya yang naik mobil belakangan, ya gitu. Dan kemarin ramai kan, banyak orang yang pada jalan kaki. Kenapa? Karena memang kredit gitu ya. Tapi itu ada teman saya itu habis jalan kaki ya, emang fisiknya bagus, terus dia berantawab, jalan kaki, melontar, tawab, fisiknya bagus betul. Ya. Kalau saya yang lain-lain saya tahan, jangan ngikutin yang muda. Kalau ngikutin yang muda, biarin yang muda-muda aja. Kalau yang tua, yang tua-tua nanti tawaf ifadahnya bareng saya tanggal 14 Zulhijjah. Kalau udah 14 Zulhijjah, Masjidil Haram udah rada sepi karena ONH Plus sudah pulang. ONH Plus yang belum ke Madinah pada ke Madinah. Orang-orang yang berasal dari negara tetangga udah kembali pulang ya. Jadi 14 Zulhijjah itu udah mulai agak senggang untuk tawaf bagi yang sepuh-sepuh gitu. Kalau yang muda-muda nggak apa-apa saya bilang. Ya begitu ya. Jadi ada murur. Nah,
karena pemerintah kita menggunakan murur, dia ambil qaul yang mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, terutama ditujukan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, ya, yang pakai kursi roda, orang yang difabel, orang yang sepuh, ya, orang yang, ya, mereka diberangkatkan. Kemarin banyaklah, jadi di setiap maktab itu menyediakan misalnya kloter 1, berapa di data yang berkebutuhan khusus, maka mereka tidak turun di Muzdalifah. Kalau yang sehat pada turun di Muzdalifah, ya, ambil batu, walaupun batu udah dikasih sama Raja Salman, terus mereka menikmati mabit di Muzdalifah itu, ya. Memang berat, kena antri lagi gitu. Termasuk belajar zikir-zikirnya, ya kan. Ketika kita mau tawaf itu kan ada bacaan setiap putaran, ya, zikir. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ada orang yang enggak apal zikirnya, ya sudah, ngeliat, udah tua, harus pakai kacamata. Sekarang ada orang udah pakai kacamata, terus tulisannya kagak kelihatan. Apa solusinya? Solusinya alias buta huruf, kan gitu, ya. Kata mata ada nggak? Ini bacaannya kagak kebaca, misalnya buta huruf. Sudah, kasih solusi aja. Bisa nggak baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kata dia gampang itu, di majelis sering dibaca, baca itu. Nanti antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, itu gampang Ustaz, bacaan saya itu Rabbana atina fid dunya hasanah, katanya. Ya, baca itu. Nah, yang bagus kalau apal surah-surah pendek, baca surah pendek di setiap putaran. Oh, bisa saya, walaupun saya buta huruf, tapi sering ikut hataman, kata dia. Ya udah, jadi modalnya itu lancar. Nah, jadi kita kasih solusinya yang gampang. Kalau nggak bisa juga baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya kagak bisa subhanallah, ya udah Allah, 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 Allah. Saya kagak bisa juga Allah, Allah, abong, 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 abongan, abong. Tapi rata-rata bisa sih, ya, dibaca itu, ya. Itu zikir-zikir. Walaupun orang tawaf enggak baca zikir juga sah. Cuman kan sayang, ada pahala besar di situ. Orang wukuf kagak baca zikir juga sah, yang penting dia diam aja. Tapi kan sayang, di situ ada pahala besar. Nah, gitu kan. Jadi dikasih solusi agar mereka bisa mengisi kekosongannya itu dengan zikir-zikir. Ada yang dari putaran pertama Rabbana atina fid dunya hasanah, kagak apa-apa, cuma apalnya itu. Nah, ya, ada yang khusyuk dengan bacaan di setiap lembarnya, silakan saja, gitu ya. Makanya dikasih trik-triknya. Wa bi ta'allumi adillatil kiblati, dan mempelajari pula tentang petunjuk kiblat. Jadi kalau kita sholat seperti apa ke kiblatnya,
Karena di Masjidil Haram itu orang sholatnya nggak kayak di kampung kita, ini kan lurus. Kalau di sana kan melingkar, menyesuaikan dengan Baitullah. Dikasih tahu. Terus yang kedua, bagaimana sholat di kendaraan? Ya sekarang di pesawat, belajar. Bagaimana nanti sholat tentang qasar jamak takdim maupun jamak takhir, belajar. Bagaimana tayamum, bagaimana tayamum di pesawat. Karena kadang ada orang yang kagak belajar tayamum, dia colek itu. Ya, dia masukin ke hidung. Tayamum repot, kalau ada abunya bisa bangkis, saudara. Gitu ya. Tayamum cuma dua, kadang ada orang tayamum kayak wudu, ya. Terus tangannya, rambutnya, kupingnya, kakinya ditaikin ke bangku. Enggak. Tayamum itu at-tayammumu dorbatani. Tayamum itu hanya dua perbuatan. Dorbatun lil wajhi, usapan yang pertama buat wajah, wa dorbatun lil yadaini, usapan yang kedua untuk kedua tangan. Selesai, udah, nggak pakai kaki. Nah itu kan ilmu gitu ya. Terus gimana sholat di pesawat? Nah ini tentang wabita'allumi adillatil qiblah. Sekarang kalau pesawatnya membelakangi kiblat kayak apa? Ya, makanya saya selalu mengingatkan bahwa sholat di pesawat itu adalah lihurmatil wakti. Ketika nanti kita sampai di tempat di Madinah atau di Mekah, maka sholat yang di pesawat itu diqadha atau diulangi. Begitu juga ketika kita pulang, nanti sesampainya di tempat juga nanti di berapa waktu yang kita ada dapati di pesawat. Kenapa? Karena seringkali itu yang namanya di pesawat pakidut tohurain, dua alat bersucinya nggak ada air, enggak, tanah buat tayamum juga enggak. Jadi sholatnya lihurmatil waktu. Kalau ada orang meninggal di pesawat, kayak kemarin ada yang terkena serangan jantung, salah seorang tokoh muslimat NU, ya kalau dia sholat selesai, bahwa dia tidak meninggalkan sholat sama sekali. Artinya sholatnya terpenuhi walau lihurmatil waktu. Tapi nanti ketika sampai di lokasi itu sholatnya harus diulangi. Ya, kenapa? Pertama dia wudhu nggak ada air, dia tayamum nggak ada media tayamum tanah. Jadi lihurmatil waktu gitu ya. Nanti kapan waktu dia sampai, ya udah kondisinya udah bersih, silakan. Karena kadang-kadang orang buang hajat di pesawat juga nggak bersih, kadang-kadang tercecer pakaiannya, kena kencing, kena najis. Kecuali ada yang apik. Dulu bapak saya itu kalau mau berangkat haji, saya disuruh sama bapak saya ambil tanah yang agak di dalam dekat rumah saya itu di sebelah, terus dijemur. Sudah dijemur lalu ditumbuk, udah ditumbuk terus dimasukin ke koran, jadi sedikit ya kayak dulu orang dagang jamu gitu ya. Zaman dulu kan orang dagang jamu pakai koran, jadi bapak saya nanti dipakai buat tayamum di pesawat. Kalau ada banyak dibagi orang gitu ya. Kan kalau ada tanahnya berarti medianya itu ada. Cuman nggak boleh mempramugari tuh kalau semuanya bawa gituan gitu. Ya. Ya ini.
Warukhosis sapari, dan belajar tentang rukhsah. Ya, rukhos itu jamak daripada rukhsah. Nah, keringanan-keringanan bagi orang yang musafir. Nah, keringanannya apa? Semisal orang musafir yang sholat asarnya 4 rakaat bisa diringkas jadi 2 rakaat. Zuhurnya yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Nanti bisa digabung, namanya jamak itu ya. Saya dulu masih anak saya di Jawa, saya naik bus kadang-kadang Santika BJU Haryanto, itu sholat maghribnya kan jamaah di terminal Rawamangun. Sekarang udah nggak ada terminal Rawamangun, pindah ke Pulau Gebang. Nanti makan malamnya itu di Sukamandi apa di mana gitu. Nah, saya izin sekalian sholat. Saya bilang sama kenek, saya sholat dulu. Saya sholatnya qashar aja 2 rakaat, kan boleh ya. Jadi nggak dijamak karena maghribnya sudah di terminal Rawamangun. Nanti sholat isyanya di rumah makan di daerah Sukamandi atau di daerah mana itu, sholat qashar aja 2 rakaat sholat isya. Nah, itu rukhsah. Rukhosus sapari, rukhsah keringanan-keringanan bagi orang yang musafir. Gitu. Boleh jamaknya tam 4 rakaat, boleh jamaknya diringkas, asar 2, duhur 2, maghrib 3, isya 2, subuh kalau dikosor habis. Makanya banyak orang kampung kita yang subuhnya dikosor. Habis sudah ya. Begitu saudara. Nah, ini adalah suatu keharusan buat orang yang akan berangkat. Wa adabihi, dan adab orang yang berangkat haji. Ya, ini yang disebut haji, masuk juga ke dalamnya umrah. Jadi orang yang berangkat haji itu harus belajar tentang ini. Bagaimana beretika dengan teman di kamar, bagaimana berpakaian, itu adab. Jangan dari kamar mandi, bahasa orang dulunya orang kekemben. Apa kekemben? Ustaz Sarmin tahu kekemben? Kayak di kampung gitu ya, mandi dari kali, terus pakai begitu dah ya. Itu adab. Kalau orang biasa begitu nggak bagus ya. Bisa ternoda kemabrurannya. Apa yang harus dia lakukan ketika keluar dari kamar mandi? Mandi silakan, tapi keluar sudah dalam keadaan memakai pakaian lagi yang benar. Itu ada adab. Sama teman seperti apa ya. Ya, etikanya dan sebagainya lah, itu adab ya. Jadi banyak. Kadang orang pergi haji nggak ada adab, ya, pakaian sembarangan aja, apalagi tidurnya bangsa tidurnya gerasak berusuk, jabrah, ya, ya pakailah perempuan walaupun sekamar dengan perempuan, pakai celana kayak orang sekarang tuh, kalau lagi jalan pagi, apa namanya, celana olahraga kayak training, legging dan sebagainya ya, gitu. Itu adab. Berbicara sama teman kayak apa ya, masalah AC kayak apa, karena kan teman ada yang senang AC, ada yang enggak. Nah, itu disesuaikan aja, fleksibel gitu ya. Jadi ya namanya apa namanya berteman. Saya punya jamaah, Bu, ya, tahun 94 itu pulang jadi besan.
Ya, kenapa? Karena bagus. Terus yang tahun 2000 karena bersahabat bagus, cerita-cerita. Ibu punya anak perempuan gak Bu? Gitu. Ya, anak perempuan saya udah nikah semua. Ada adik saya. Nanti deh saya kenalin main. Jadi itu. Jadi akhirnya anaknya nikah sama adiknya tuh jamaah gitu. Jadi terus berhubungan pada jadi besan, jadi apalah namanya gitu ya. Walaupun sebentar, karena mereka punya akhlak, punya etika, ya terus pada nyambung. Kadang kangen-kangenan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, biasanya keselnya panjang itu. Iya, makanya itu ada adab. Ya, orang wa ma yuqalu bihi minal azkari, dan mempelajari apa saja yang harus dibaca minal azkari, dari berbagai macam dikir-dikir ya. Jadi ketika wukuf di Arafah, dikir apa yang dibaca. Ketika kita nanti berada di makom Nabi, apa yang harus dibaca. Ketika kita di Raudhah, apa yang harus dibaca. Nah itu zikir-zikir itu kan sangat-sangat apa namanya, bagus sekali. Meskipun orang angkat tangan pakai doa bahasa Indonesia juga jadi sah gitu ya, makbul. Tapi kan ada dikir-dikir khusus. Wala taj'al qasdaka wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.